Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam plus Askia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang tata nama senyawa kimia anorganik, yaitu dimulai dari tata nama senyawa biner, kemudian menuju ke tata nama senyawa poliatomik atau senyawa poliatom ya. Nah, kita sini kenapa kok Bapak ulang lagi materi ini, Bapak pertegas lagi, Bapak ajarkan kembali lagi karena materi ini Bapak anggap sangat-sangat penting ya dalam kimia ya, tidak hanya kimia kelas 10 tapi kelas 11 dan kelas 12. Jadi kebanyakan siswa itu yang ditemui mereka akan sangat kesulitan ketika memang tidak tahu. Ya, tidak tahu nanti senyawa ini namanya apa. Kalau senyawa apa, rumusnya bagaimana, mereka tidak tahu. Nah, disitulah yang membuat siswa itu kebanyakannya menjadi denial atau menolak ya, atau tidak suka kimia gara-gara tidak tahu senyawa itu rumusnya apa. Nah, dengan demikian, ini Bapak pertegas kembali lagi supaya bisa Ananda semua bisa betul-betul memahami senyawa kimia dan juga rumusnya ya. Ini ada tabel yang lengkap. Kalau kemarin di video yang lalu belum begitu lengkap nama kation anionnya, di sini lebih lengkap. Ya, misalnya ada nama anion ya, sianida ya. Sianida CN- sianida. Kalau CO32- karbonat, HCO3- hidrogen karbonat, dan seterusnya ya. Ini nanti bisa Anda baca sendiri. Kemudian ini ada beberapa contoh. Nah, beberapa contoh ini penamaannya, misalnya H+ kationnya, anionnya CN- maka menjadi HCN karena sama-sama satu muatannya kan, kemarin begitu ya. Ini positif 1 ya. Begini ya, jadi H+1. Nah, H positif ya, misalnya begitu ya, H positif dengan CN negatif, muatannya sama-sama satu. Berarti jadinya apa? HCN. Jadinya HCN, namanya asam ya. H itu namanya asam ya. Jadi H ini asam namanya kan, kemarin kan gitu ya. Asam. Jadi depannya asam. Ya, kalau dengan NO3 ya, misalnya lagi H positif ya. Dengan CO3 2 negatif, tukaran muatan nih. Hanya positif 1 CO3-nya 2- 2. Berarti tukaran jadi hanya yang 2 gitu kan. CO3-nya yang 1. Namanya karbonat, asam karbonat. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau OH negatif ini namanya adalah hidroksida. Ya, namanya hidroksida. Ya, jadi misalnya nanti Al3 positif dengan OH negatif. Al-nya 3, muatannya 3 positif, OH-nya negatif 1, tukaran ya. Berarti Al-nya yang jadi 1 ya, OH-nya yang jadi 3. Karena OH itu poliatomik, artinya lebih dari 1 atom, dikali 3-nya itu dikurung. Ya, jadi dia tidak boleh penulisnya gini, AlOH 3 kali. H itu nggak boleh. Karena yang 3 kali itu bukan cuma H, tapi bersama O. Nah, gitu ya. Jadi dia harus dikurung kalau dia lebih dari 1 atom unsurnya gitu ya, atau anionnya. Nah, ini misalnya ya, Fe3 positif. Fe3 positif ini Bapak aja, Bapak lompat-lompat ya. Fe3 positif dengan CrO4 2 negatif. Si Fe-nya 3 ya, si Cr-nya 2, tukaran. Jadi Fe-nya yang 2 ya kan, CrO4-nya yang 3 kali. Namanya apa? Fe ini bukan golongan 1 2, maka harus disebutkan biloxnya. Biloxnya berapa? 3. Berarti namanya besi 3. Ya, ini kromat ya, kromat besi 3 kromat. Ya, besi 3 kromat. Nah, kalau besi 3 itu dia adalah feri ini harusnya ya, bukan fero, feri. Vero. Ini seingat Bapak Ferry ya, tapi ini kita cek lagi nanti apakah benar dia Ferry atau Vero ya. Nah, ini contohnya. Nah, nanti Anda lihat lagi nih namanya tabel ini ya sebagai. Nah, ini ada banyak sekali latihan tata nama. Bapak sangat mengharapkan ini semuanya untuk dikerjakan ya. Nah, ini ada 3 soal.
Ini ada 1 soal. Ini ada 2 soal, berarti udah 5 ya. Nah, sama ini. Ya. Nah, tapi Bapak nggak akan mewajibkan semuanya. Tentu nanti akan Bapak pilih ya. Di sini ya. Misalnya dari nomor 1 ini berilah nama senyawa-senyawa berikut dengan cara lama dan cara sistem stok. Nah, cara lama dan cara sistem stok. Nah, di sini Bapak pakai sistem stok aja. Sistem stok itulah yang Bapak ajarkan kemarin caranya, ya. Nggak usah lagi kita pakai cara lama ya. Misalnya K2O, ya. K2O, K golongan 1 kan? Ini aturan senyawa biner. Ulang lagi nanti video di aturan tata nama senyawa biner. Senyawa biner yang dia itu logam. K golongan 1A logam. Kalau golongan 1A jadi disebutkan aja tanpa menyebutkan bilox. K itu apa? Kalium. Kalium. O itu apa? Oksigen. Ditambahi ida, oksida. Kalium oksida. Gitu kan? Kemudian lagi umpamanya CR2. CR2O3. Nah, CR2O3. Nah, ini dia bukan golongan 1A. Ya kan? Bukan golongan 1A. Tapi golongan transisi. Kita cari biloxnya. CR2O3. O biloxnya -2. -2 kali 3 -6 sama dengan 0. Berarti di sininya 6. 6 bagi 2 berarti 3. Berarti namanya apa? Krom. CR itu krom. Nah, karena biloxnya 3, krom 3. Krom 3 apa? O oksida. Ya kan? Krom 3 oksida. Oke, ini juga ada kemarin ya, Ca. Ca itu adalah kalsium. Ca itu kalsium, golongan 2A. Jadi nggak perlu bilox. Kalsium. Sementara N itu adalah nitrida namanya. Kalsium nitrida. Ya, kalsium nitrida. Kemudian CO2S. CO2S3. Nah, S itu biloxnya -2 kali 3 -6 sama dengan 0. Berarti sini +6. +6 bagi 2 berarti +3. Berarti CO. CO itu kobalt namanya. Kobalt. Karena biloxnya 3, kobalt 3. Kobalt 3 ya. Sulfida. Sulfida. Nah, berikutnya MgS. Mg golongan 2. Golongan 2 nggak pakai bilox, langsung magnesium. Magnesium sulfida. Nah, yang F, G, H, I, J ini kalian kerjakan ya. Kemudian tuliskan rumus untuk senyawa-senyawa biner berikut ini ya, senyawa biner berikut ini. Misalnya kita menuliskan yang sebelah sini aja, yang A, B, C, D, E nanti kalian kerjakan. Merkuri 1 oksida. Merkuri itu adalah Hg. Nanti kalau nggak tahu merkuri lihat di tabel periodik. Karena merkuri 1 berarti Hg-nya positif 1. Oksida itu oksigen 2 negatif. Maka kalau kita kali silangkan jadi apa? Hg2O. Hg2O kan kali silang ya. Kemudian timbal. Timbal itu apa? Pb. Pb2 positif berarti Pb2 berarti Pb2 positif. Oksida O2 negatif berarti PbO. Gitu kan? Kemudian platinum. Platinum itu Pt. PT 4 ya, berarti 4 positif ya. O iodida. Iodida itu I negatif. Tengok tabel kalau nggak tahu. Kali silang berarti PTI4. PTI4 ya. Tembaga 1 nitrida. Tembaga 1 nitrida. Tembaga itu Cu. Tembaga 1 berarti Cu positif. Nitrida. Nitrida itu N 3 negatif. Berarti jadinya apa? Cu3N. Nah, ini ya, kobalt. Kobalt itu CO 2 positif, sulfida S2 negatif. Jadinya apa? Sama-sama 2, CuS. Sama-sama 2 dia habis kan? CuS jadinya. Nah, gitu ya. Jadi nanti yang A, B, C, D, E kerjakan ya. Jadi ini Bapak buat aja di kotai ya. Ini berarti yang kalian yang mengerjakannya, yang menyelesaikan. Kok ini tadi yang di atas ini ya. Ini semata-mata untuk kebaikan kalian. Kalau semua udah kalian namai, ini N2O3 ya, N2O3. Kalau udah semua kalian namai, pasti kalian nanti gak akan ada masalah lagi dengan yang namanya tata nama. Oke, berikutnya yang paling gampang itu yang ini, yang bagian 3 ya. Nah, ini nanti yang di kotak yang kalian kerjakan. Kalium iodida. Kalium itu K, iodida itu I, berarti Ki. Ya, plumbi sulfida. Plumbi.
Nah, ini kita lewatkan aja dulu ya. Aluminium klorida. Aluminium itu Al3 positif ya, klorida itu Cl negatif. Berarti jadinya apa? AlCl3. Nah, ini kita lewatkan aja ya. Yang ini tadi ya, kita lewatkan ya. Kemudian magnesium fluorida ya, magnesium fluorida. Magnesium itu Mg. Sekarang kita yang ini Mg. Mg2 positif, fluorida itu F negatif, berarti jadinya apa? MgF2 ya, MgF2. Asam iodida, asam H ya, iodida I, berarti Hi. I negatif ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga tata nama ya, tata nama. Jadi ini udah 5 berarti 15. Kemudian ini juga, ini kalian namain juga nanti. Jadi pakai sistem stok aja, jangan pakai cara lama ya, pakai sistem stok atau cara yang Bapak ajarkan. Ini juga. Nah, udah yang itu aja dulu untuk sementara ya. Nah, untuk sementara ini aja dulu sampai nomor 2 ini. Berarti ada berapa soal nih tadi? Ini 3 bagian, ini 1 bagian, ini 1 bagian lagi, berarti ada 5 bagian. Nanti akan Bapak share juga di Google Classroom-nya ya. Terima kasih.